وعلى إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا ومسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا سنة رئيس ساداتنا نكسى رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب بن الحسن والحسين وأكرم أحبابهم ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزين بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول عبد الرحيم ثم إلى الشيخ عبد الرحمن الزقا والشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن الزقا والشيخ عمر محضر صوت أنا مشى عبد الله بكر العيدروس بن شاد وغوث العباد إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وإبراهيم بمسالة النبي علوي وصول وفلهم ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي بن سالم أبو بكر بن عبد الله علي بن العبد بن سقاف وجعفر بن شيخنا سقاف الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف وصول وفلهم ثم إلى خليفة الأجداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفضائهم ثم إلى الرحيل الحبيب محمد بن عبد الله الهدار محمد بن سالم بن حفيظ الحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وصولهم وفضائهم ثم إلى الحبيب حسن وسالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين وصولهم وفضائهم ثم إلى روح الشيخ حسن وشيخنا الحاج محمد زين بن عبد الغني ووصولهم وفروعهم ومشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ورجال سندنا وكل من اتصل سند إليهم أن الله يعلي درجاتهم وجنة كثر مثباتهم وضف حسناتهم ويحفظنا وينفعنا بهم ويحمينا بحماية مدنا مدادهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرار أنوارهم وعلمنا فحات في دين الدنيا والآخرة أن الله يغفر ذنوبنا واستر عيوبنا شفي قلوبنا ونور قلوبنا وطفنا وعافنا وعاف عنا وأن الله يرزقنا فتوح المنوه والرسوخ وصلح الجسد والروح النصح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علم على هذه النية ونزل صالح ونزل والحمر ومهبينه بتوفيق مثل الجلسة كما نوينا وقصدناه طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar, yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita nikmat yang zahir, yang sangat melimpah, yang sangat banyak. Dan lebih lagi daripada itu nikmat batin yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita sampai pada puncaknya Allah kumpulkan kita dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita, ta'lim kita, kajian kita itu di dalam pelajaran tafsirul Quran. Masih kita berada di pembahasan surah Al-Fatihah. Tepatnya masih berada di pembahasan ayat yang pertama, yaitu adalah ayat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama-sama perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai ayat bismillahirrahmanirrahim ini. Yaitu pertama, mereka sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam Al-Quran yang ada di dalam surah An-Naml, yaitu tepatnya di dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Semuanya sepakat itu adalah ayat Al-Quran. Perbedaan pendapat ada di bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal setiap surah. Termasuk di antaranya bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah. Pendapat mazhab kita Imam Syafi'i, mayoritas daripada penduduk Indonesia mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Syafi'iyah. Imam Syafi'i berpendapat bismillahirrahmanirrahim adalah yang ada di setiap awal surah, termasuk daripada ayat Al-Quran. Sehingga apabila ada orang membaca Al-Quran tapi dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim ketika dia berpindah surah, maka dia tidak dianggap khatam Al-Quran karena ada ayat yang dia tinggal. Ini menurut kita mazhab Imam Syafi'i. Juga ayat pertama yang ada di dalam surah Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang membaca Al-Fatihah di dalam sholat misalnya, kemudian dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka menurut kita mazhab Imam Syafi'i sholatnya batal karena dia tidak sempurna membaca surah Al-Fatihah. Maka itu pendapat kita Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Beda dengan pendapat Imam Malik bin Anas. Pendapat Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar banyak dengan Imam Malik bin Anas ini. Imam Darul Hijrah gelar beliau. Imamnya kota Madinah. Imamnya kota Madinah, Imam Darul Hijrah. Kata Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap awal surah itu bukan termasuk ayat Al-Quran. Jadi tidak masalah kalau tidak dibaca. Lebih dari itu, bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu pun bukan termasuk ayat surah Al-Fatihah. Bukan termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada bismillahirrahmanirrahim di dalam madhabnya Imam Malik. Di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada. Jadi ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama menurut Malikiyah. Ayat ke-6 dan ke-7-nya yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi walaupun Imam Malik tidak menghitung bismillah termasuk ayat Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya tetap 7 ayat. Yaitu ayat yang terakhir yang kita kalau mazhab Syafi'i jadi 1 ayat, itu dijadikan 2 ayat oleh
Imam Malik. Jadi tetap gelarnya Sab'ul Mathani, 7 ayat. Itu sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Intinya kita harus membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau seandainya kita ini sholat berjamaah? Ternyata imamnya mazhabnya Malik. Imamnya mazhabnya adalah mazhab Imam Malik yang tidak mewajibkan membaca bismillah. Jadi ketika dia sholat langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Maka bagaimana? Kita punya kewajiban untuk meyakini bahwasanya dia membaca bismillah. Kalau seandainya kita tidak meyakini dia membaca bismillah, maka sholat kita batal. Tidak boleh kita sholat di belakang madhabnya orang yang bermadhab Imam Malik, kecuali kita meyakinkan dalam hati kita, oh imam ini baca bismillah cuman begamat aja, kadang-kadangaran. Nah, harus seperti itu. Kalau dia tidak meyakinkan itu, maka sholatnya batal. Sebab apa? Bismillah menurut kita wajib, sedangkan imam sekarang meninggalkan kewajiban. Tidak boleh kita berjamaah. Kalau mau berjamaah silahkan, tapi diyakini, saya yakin imam ini baca bismillah, walaupun kenyataannya dia tidak baca memang. Karena yang diambil patokan adalah keyakinan makmum. Keyakinan makmum. Imamnya memang tidak baca bismillah, tapi makmumnya meyakinkan, saya yakin dia ini baca bismillah cuman pelan aja. Cuman pelan. Kalau seperti ini baru sholat kita sah. Boleh kita sholat di belakang orang yang madhabnya Imam Malik atau Malikiyah. Tapi kalau di Masjidil Haram itu semuanya baca bismillah. Semuanya baca bismillah cuman pelan. Karena mereka bukan madhab Malik, mereka di situ. Mereka itu antara madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal insyaallah. Jadi mereka baca bismillah cuman pelan. Cuma pelan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap penting yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus dari barokah. Terputus dari barokah. Jadi kalau segala pekerjaan, perbuatan yang sifatnya penting, dzibalin yang punya sesuatu kepentingan, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tadi, perbuatan tadi terputus dari barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada berkahnya. Makan tidak bismillah, tidak ada berkahnya. Minum tidak ada berkahnya. Kemudian pekerjaan kita yang lain tidak ada berkahnya. Jadi harus ada bismillahirrahmanirrahim. Kecuali, kata ulama, kecuali pekerjaan yang hina, kerjaan yang apa? Yang rendah, maka baru tidak pakai bismillah. Seperti apa? Seperti orang beludah. Orang hendak meludah, buang ludah. Apakah sunnah dia ketika hendak meludah tadi bismillahirrahmanirrahim? Ya enggak. Karena ini bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang penting, perkara yang rendah. Maka jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Itu syaratnya. Syarat yang kedua, memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bacaan yang lain selain bismillah di dalam perbuatan tadi. Artinya tidak ada syariat lain yang Allah syariatkan di situ bacaan selain basmalah, baru kita tidak disunnahkan baca bismillah. Seperti apa contohnya? Seperti khutbah. Orang khutbah itu ada bacaan tersendiri yang sudah dijadikan dalam syariat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan begitu orang awal khutbah itu. Alhamdulillah. Nah, maka ketika orang berkhutbah tidak sunnah baca bismillah karena dia punya bacaan sendiri. Karena tidak disyariatkan memang membaca bismillah ketika khutbah, yaitu yang disyariatkan membaca alhamdulillah. Maka tidak sunnah baca bismillah. Selain daripada itu tidak ada doa lain yang disyariatkan di dalam agama, dan juga bukan daripada perbuatan yang remeh,
maka sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim biar setiap pekerjaan kita dan perbuatan kita dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harap tuh berkah. Yang kita harap berkah. Kalau sudah kita dapat berkah, wah sudah cukup sudah. Karena berkah ini maknanya adalah ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan di dalam sesuatu. Makanan itu kalau sudah diberkahi oleh Allah sedikit cukup. Tapi kalau tidak diberkahi banyak tidak cukup. Banyak tidak cukup. Makanya doanya Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami fima razaqtana, apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Sama upah pekerjaan, kalau nya berkah cukup. Bisa dibagi nukarin ini masih ada sisanya. Tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah, baru beli 2 keperluan habis dah kurang malah. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita ingin berkah dalam perbuatan kita, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ulama mentafsirkan makna Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bihaqaiqin ni'am, bijalailin ni'am. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahman itu bermakna Al-Mun'im bijalailin ni'am, zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Itu Ar-Rahman. Allah adalah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Seperti apa? Yang ada dalam tubuh kita misalnya. Seperti apa? Tangan, kemudian mata, kemudian telinga, kemudian lidah, kaki kita, dan semuanya yang besar ini, itu Allah berikan nikmat kepada kita dengan sifat Rahmannya. Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, zat yang memberikan nikmat-nikmat yang apa? Yang kecil, yang samar, yang tersembunyi. Apa contohnya? Contohnya adalah kekuatan mata untuk bisa melihat. Kalau matanya tadi dengan sifat Rahmannya, bisa melihatnya dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tangan kita. Tangan ini Allah ciptakan dengan Ar-Rahman, sifat Rahmannya. Kemudian tangan dia kalau kada bisa bergerak ya apa? Maka Allah jadikanlah kekuatan bisa bergerak tangan dari itu. Itu namanya daqaiqun ni'am, nikmat yang samar, yang halus ada di dalamnya, itu dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman zat yang memberi nikmat-nikmat yang besar, Ar-Rahim zat yang memberi apa? Nikmat-nikmat yang halus, yang samar, yang ada di dalam, terselip di dalam nikmat-nikmat yang besar tadi itu. Itu mayoritas ulama mentafsirkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuman karena terjemahan kita ini supaya gampang, akhirnya dimaknailah dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang mana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini termasuk daripada sifat yang sangat tampak di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sangat luas. Kalau kita fikirkan, kita mau terjemahkan, kita mau tafsirkan, ilmu kita yang kada sanggup untuk mentafsirkan. Manusia yang mana yang sanggup meliputi daripada nama-nama Allah? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa meliputi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nama-nama Allah yang Allah beritahukan kepada kita, ada yang tidak Allah beritahukan kepada kita. Ini terbukti di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam doa? Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Doa Nabi kan ada seperti itu.
As'aluka ya Allah, saya meminta kepadamu bikulli ismin huwalak, dengan setiap namamu ya Allah, melalui perantara nama-namamu yang agung yang mulia. Sammaita bihi nafsak, yang engkau jadikan nama tadi engkau nisbatkan kepada zatmu. Au anzaltahu fi kitabik, nama-nama tadi yang engkau berikan tahu, kau kabarkan kepada kami melalui kitabmu Al-Quran. Kita temukan dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah nama-nama Allah tadi. Au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau ada nama-nama Allah yang tidak Allah berikan umum, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu aja. Nabi fulan Allah kasih nama khusus, nama Allah yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali si fulan, Nabi fulan ini. Ada yang Rasul fulan, siapa-siapa, ada nama-nama Allah yang Allah khususkan, yang tidak Allah beritakan, tidak Allah kabarkan di umum seperti dalam kitab Al-Quran. Ada. Awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau ada nama Allah yang Allah simpan sendiri yang tidak ada satupun orang yang tahu. Ada. Maka tidak ada seorang pun yang mampu meliputi daripada nama-nama Allah subhanahu tidak ada. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad, karena itu tuntutan seorang, tuntutan yang disembah, tuntutan Allah, tuntutan Tuhan seperti itu. Kalau seandainya Allah itu segala sesuatu yang ada dalam zat Allah itu diketahui semuanya oleh makhluk, maka lain Tuhan ngarannya. Harus ada yang tidak bisa dicapai oleh makhluk. Termasuk diantaranya nama-nama Allah ini. Nama-nama Allah tidak hanya terbatas yang 99 itu aja, tapi lebih dari yang 99 disebutkan oleh Allah. Selebihnya ada yang Allah berikan kepada khusus hamba-hambanya, ada yang mungkin Allah simpan sendiri, tidak Allah berikan kepada siapapun. Di antaranya ada namanya Ismul A'zam, nama Allah yang terbesar. Itu tidaklah seorang hamba berdoa dengan nama Allah yang terbesar tadi itu kecuali pasti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang biasa dipakai oleh para nabi, para rasul, kemudian orang-orang saleh, para aulia itu kalau berdoa, doanya langsung cepat diijabah oleh Allah karena mereka memakai Ismul A'zam tadi itu. Nama Allah yang paling agung, menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ar-Rahman ablagh minar Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman ini lebih mubalaghah, lebih kuat daripada Ar-Rahim fil lafzi wa fil ma'na, di dalam lafaz maupun di dalam makna. Jadi mana yang lebih hebat antara Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka jawabannya yang paling kuat adalah Ar-Rahman, baik dari segi lafadznya maupun dari segi maknanya. Itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh menamai dengan nama Rahman, tidak boleh, dilarang. Ada nama-nama Allah yang boleh kita pakai sebagai nama, ada nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai sebagai nama kita makhluk, ada macam-macam. Ada diantaranya misal yang boleh dipakai sebagai nama, seperti nama Ar-Rauf, Rauf boleh dipakai sebagai nama, punya anak dikasih nama Rauf, tidak masalah, boleh. Atau Rahim, boleh, punya anak dikasih nama Rahim, silahkan. Atau Hafidh, boleh, punya anak dikasih nama Hafidh. Bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf mengatakan dirinya adalah inni hafidhun alim, saya adalah hafidh, saya adalah alim, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ja'alni ala khazail ardi inni hafidhun alim, wahai raja, jadikan saya sebagai apa? Bendahara negara ini, karena saya orang yang hafidh, saya orang yang alim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, berarti boleh orang menamai dirinya hafidh, boleh menamai dirinya alim, yang mana dua ini adalah salah satu daripada asma Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ali, boleh. Ada sifat nama Allah, nama Al-Ali, boleh.
Nggak masalah, nggak punya anak kasih nama Ali, Ali Ridha, Ali Murtadha, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya dan seterusnya. Ada nama-nama yang tidak boleh. Tidak boleh dijadikan nama kita. Seperti apa? Seperti Ar-Rahman tadi, tidak boleh. Ar-Rahman tidak boleh. Rahman. Atau nama Allah. Umpamanya ada orang bisa anak dibalinya ngaran Allah misalnya, tidak boleh, ini haram. Tidak boleh. Atau Khalik, tidak boleh. Karena maknanya ini makna yang hanya bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalik, pencipta. Siapa yang kira-kira boleh bernisbat dengan nama sang pencipta? Tidak ada, Allah aja. Tidak ada manusia yang bisa kita katakan kamu ini pencipta, tidak ada. Maka tidak boleh manusia bernama Khalik. Atau Razzaq, yang memberi rizki. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh orang bernama Razzaq ini. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan rizki. Ya, Rahman, kemudian Khalik, kemudian Razzaq. Ini diantara nama-nama yang tidak boleh dijadikan nama oleh kita makhluk. Kecuali kalau mau ditambahi Abdurrahman, boleh. Kalau mau juga bernama Khalik, kasih depannya Abdul Khalik, tidak masalah. Kalau mau bernama Razzaq, maka depannya kasih Abdur Razzaq, tidak apa-apa, ditambah abadnya di depan. Artinya malah jadi hambanya yang maha memberi rezeki. Oh, bujur aja maknanya berarti. Bukan dia Razzaqnya, tapi dia hambanya. Bukan dia Khaliknya, tapi dia hambanya Khalik. Abdul Khalik. Kemudian atau Abdurrahman, boleh. Hanya kalau ada orang bernama Abdurrahman, biasanya usahakan manggilnya Abdurrahman. Usahakan memanggilnya sempurna dengan Abdurrahman, Abdul Khalik, Abdur Razzaq, biar orang kada salah sangka. Biar orang tidak salah, diusahakan kalau bisa. Kalau termasuk nih Ar-Rahman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam manaqibnya Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Ada seorang ulama besar namanya Imam Bishr bin Harith Al-Hafi, atau terkenal dengan nama Bishr Al-Hafi. Ini seorang ulama besar, wali min auliyaillah, orang ahli ma'rifah billah, orang saleh, orang ahli hikmah. Bahkan beliau termasuk daripada nama yang disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad di dalam kitab beliau Syarah Ainiyah. Habib Abdullah Haddad punya kitab Syarah Ainiyah, Qasidah Ainiyah. Beliau sebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang mana sanad ilmu itu bersambung kepada mereka. Ada yang dari golongan keluarga Rasulullah Al-Ba'alawi, ada yang dari golongan umum. Di antara yang beliau sebutkan di situ adalah Imam Bishr bin Harith Al-Hafi ini. Seorang imam besar, ahli ma'rifah billah. Tahukah kita Bishr Al-Hafi ini asalnya adalah seorang yang apa? Pemabuk. Seorang pemabuk. Gawian sidin tiap malam, bernyanyi-nyanyi, bermabuk, kemudian menonton tarian-tarian. Oh, macam-macam lengkap sudah. Bishr Al-Hafi ini. Jadi jangan dikira orang alim dari awal, enggak. Nah, tiap malam tuh orang lewat depan rumahnya dah pasti ada suara musik dah. Ribut di dalam rumahnya, suara musik, suara orang ketawa-ketawa, teriak-teriak dan segala macam. Tapi sampai pada suatu ketika Imam Bishr Al-Hafi ini jalan di tengah jalan. Ternyata pasnya berjalan ngelihat ada kertas di tengah jalan, di tanah kertas. Ternyata kertas tadi bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bertulisan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dia ini adalah kalimat yang mulia, bukan kalimat yang sembarangan. Maka diambil kertas tadi itu, dibersihinya, diciumnya, taruhnya di atas kepala, dibawanya bulik. Dibawa apa?
dibawa pulang. Ini Bishr al-Hafi yang saat itu masih seorang apa? Seorang yang lupa dengan Allah, seorang pemabuk, seorang yang senang hidupnya, pokoknya senang-senang aja, tidak ada tahu yang ibadah dan segala macam. Tahu tapi ini adalah kalimat yang mulia, dibawa, diambil, dibersihkan, dicium, kemudian ditaruh di rumahnya, sampai ke rumah dikasih parfum minyak wangi. Kertas ini tadi. Kemudian ditaruh di atas, di lemarinya ditaruh bagian paling atas. Intinya dimuliakan. Kertasnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Ketika dia melakukan hal seperti itu, tiba-tiba dia mendengar suara apa? Suara yang tidak ada orangnya, hatif istilahnya. Ya Bishr, tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, kamu telah membersihkan nama saya, mengagungkan nama saya, maka saya akan membersihkan dan membesarkan namamu di dunia dan akhirat. Suaranya seperti itu. Kamu telah mengagungkan, menghormati nama saya, maka saya akan agungkan dan saya hormati namamu baik di dunia sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Dan ternyata berkat beliau mengagungkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di kertas tadi, itulah sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab datangnya inayah Allah. Tidak lama setelah itu taubat Bishr al-Hafi, diberikan jalan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang wali min auliyaillah. Ketika dia lagi pesta di rumahnya, lagi musik-musik, lagi minum-minum, lagi menari-nari, ribut, ketawa-ketawa segala macam, ada seorang walinya Allah lewat di depan rumahnya, dilihat. Ini rumah isinya maksiat semua ini. Ini rumah isinya apa? Isinya lupa semua, ghaflah semua. Akhirnya si wali tadi datang ke depan pintunya Bishr al-Hafi, diketok. Mendengar ada suara ketukan pintu, Bishr memerintahkan apa? Budak perempuannya, buka pintu. Tanya, siapa dan apa keperluannya? Keluar budak perempuan ini, dibuka pintunya, ternyata seorang laki-laki tua yang tidak dikenal, bukan orang situ. Tapi min ahli nur, orang yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, ada apa wahai fulan? Saya mau tanya satu aja pertanyaan. Ini rumah miliknya seorang hamba atau miliknya orang yang merdeka? Milik seorang hamba sahaya, atau miliknya orang yang bebas, bukan hamba? Maka langsung spontan si pembantu tadi itu mengatakan, jangan salah, rumah sebesar ini, semewah ini, mana mungkin milik seorang budak? Ini miliknya orang yang merdeka, anak daripada orang yang merdeka, anak daripada orang yang merdeka. Orang yang punya rumah ini orang hebat semua, keturunannya sampai ke atas orang besar semuanya. Masa dibilang rumah budak? Maka jar wali tadi, oh iya pantas. Saya sudah yakin orang yang di rumah ini pasti bukan orang yang merasa dirinya budak. Kalau seandainya dia merasa dirinya budak, tidak mungkin dia hidup bergelimang maksiat, tidak mungkin. Pulang wali tadi itu. Tapi nurnya sudah masuk ke dalam rumah tadi itu. Itulah hebatnya para wali-walinya Allah. Kadang-kadang mereka tidak perlu ngomong, kita melihat aja sudah dapat hidayah. Ada kita ngelihat sosok orang, misalnya seorang ulama besar, itu kalau usagin sidin ceramah, kita melihat sidin mulai jauh aja kita ingat Tuhan langsung. Kita langsung keingatan dosa, kita langsung pengen rasanya semangat kita naik untuk beribadah setelah mendapat sidin tadi itu. Itulah ahwalnya, halnya para salihin, orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Karena mereka kemana-mana menebar nur sudah, menebar cahaya. Tidak perlu mereka berbicara, dakwah mereka langsung dengan orang melihat mereka, orang ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wali ini tadi tidak pakai ceramah, tidak pakai bicara segala macam, itu aja kalimatnya. Tanya aja, kemudian lari keluar jalan. Ketika masuk itu si budak tanya, ditanya oleh Bishr, wahai siapa tadi di luar? Ada orang tidak jelas, wahai tuan. Masa tiba-tiba masuk, ngetok pintu, dibuka, tiba-tiba nanya, ini rumahnya budak kah atau rumahnya orang merdeka? Terus kamu jawab apa, kata Bishr? Ya pastilah saya jawabnya rumahnya orang merdeka. Mana ada budak orang yang rumahnya sebesar ini?
langsung masuk ke dalam hatinya Bishr Al-Hafi. Kalimat si wali tadi itu. Oh iya, saya ini budak, saya ini hambanya Allah, saya ini budaknya Allah. Masa saya berani berbuat seperti ini, setiap hari menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Langsung lari Bishr tadi mendatangi si wali tadi itu. Saking terburu-burunya, takut kehilangan, sampai tidak sempat lagi pakai sendal. Jadi dia lari tanpa sendal langsung menemui wali tadi. Kemudian ketemu, dia tanya, wahai fulan, piankah yang tadi datang ke rumah ulun? Kemudian bertanya begini. Kata si wali tadi, iya, saya yang tadi datang ke rumahmu. Dan saya berkata seperti ini. Kata Bishr, wahai tuan, saksikanlah, saya menyaksikan diri saya adalah seorang budak. Abah saya pun juga budak, kakek saya juga budak, budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka tolong engkau saksikan taubat saya, kata Imam Bishr Al-Hafi. Maka beliau langsung taubat pada saat itu, menjadi wali min auliyaillah, bukan jadi orang mukmin biasa, bukan menjadi orang taubat biasa, menjadi wali min auliyaillah. Karena beliau tidak pakai sendal waktu taubat, akhirnya kemana-mana kada bersendal. Ditanya, kenapa pengen kada bersendal? Karena saya waktu itu taubat, saya tidak pakai sendal. Maka saya ingin terus mengingat nikmat Allah tersebut, biar saya kemana-mana ingat bahwasanya saya diberikan nikmat oleh Allah berupa hidayah yang besar. Maka saya kemana-mana tidak pakai sendal. Oleh karena itulah beliau bergelar Bishr Al-Hafi. Hafi itu artinya orang tidak pakai sendal. Namanya Bishr, gelarnya Al-Hafi, orang yang tidak menggunakan sendal. Ulama besar. Sebab hidayahnya apa? Karena mengagungkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam kertas tadi itu. Kita ini punya masalah apa? Masalah pengagungan. Sangat krisis sekali ada di dalam diri kita semuanya. Seandainya kita itu mengagungkan Al-Quran dengan seagung-agungnya, maka kita akan menjadi orang benar pasti dah. Cuman kita ini banyak kurang ta'zim, kurang pengagungan. Kita kurang mengagungkan sholat, sehingga sholat kita kualitasnya rendah. Coba kalau kita mengagungkan sholat, kita pasti berusaha supaya sholat kita menjadi sholat yang paling bagus. Khusyuknya kita pasti berusaha untuk jadi sholat yang bagus. Tapi karena kita menganggap sholat tadi biasa, kurang ta'zim kita, sehingga kita ridho dah dengan kualitas sholat kita yang begini-begini aja. Begitu pula ketika membaca Al-Quran, sama. Kita kurang ta'zim, kurang pengagungan. Kadang kita membaca Al-Quran pakaian biasa, tidak pakai minyak wangi misalnya, tidak pakai siwak, kadang-kadang tidak menghadap kiblat, kadang-kadang malah sambil nonton TV. Ini Al-Quran di tangan, sambil baca sambil melihat juga, anak nonton juga, anak ngaji juga kan gitu. Kadang-kadang malah sambil megang apa? Megang handphone, sambil balas chattingan WA sambil baca Al-Quran. Ada 2 ayat masuk, balas dulu. Ta'zim kita kurang. Ta'zim kita kurang. Ini menjadi masalah kita bersama ini. Ta'zim. Coba kita menta'zimkan ayat Al-Quran sebagaimana Bishr Al-Hafi menta'zimkan basmalah tadi, maka hidayah Allah yang besar seperti Allah berikan kepada Bishr, Allah akan berikan juga kepada kita. Pengagungan kita kurang. Kita kurang mengagungi Al-Quran, kita kurang mengagungi salat, kurang mengagungi ibadah-ibadah yang lain. Berapa banyak orang yang mereka ta'zimnya besar dengan suatu apa? Suatu ibadah itu diberikan hidayah oleh Allah. Sering kita mendengar ada orang bukan orang muslim cerita, dari dulu kita sering dengar dari masa kecil kita. Kalau sudah masuk Ramadan biasanya cerita ini sering diceritakan. Seorang yang bukan Islam, orang Yahudi kalau tidak salah. Ketika bulan Ramadan, anaknya melihat anaknya makan di tengah jalan, itu anaknya ditariknya, dipukulinya. Kenapa? Kamu ini anak tidak punya adab, kurang ajar, tidak menghormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Dipukulinya anaknya. Akhirnya karenanya mengagungkan bulan Ramadan, si orang Yahudi ini Allah berikan hidayah masuk Islam. Mati dalam keadaan beriman. Ini kadang-kadang kita muslim sendiri kita tidak mengagungkan bulan Ramadan, ta'zim kita kurang terhadap bulan Ramadan. Jadi berat dah hidayah mau masuk. Orang yang bukan Islam aja bisa dapat hidayah, apalagi kita yang sudah Islam, kita agungkan lagi Ramadan, diangkat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Banyak cerita tentang pengagungan ini yang bisa menghasilkan apa? Menghasilkan kebaikan. Maka kalau kita mau jadi orang yang dapat hidayah yang banyak, dapat pemberian Allah yang banyak, agungkan segala sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ketika kita belajar, sebelum belajar di dalam fikih dakwah, orang berdakwah ini, orang yang ceramah, orang yang mengajar, orang yang berdakwah, itu misi utamanya disebutkan dalam kitab dakwah, misi utama para dai, misi utama para penceramah, misi utama para pengajar adalah gharsu azamatillah fi qulubis sami'in, menanamkan keagungan Allah di dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Jadi apa caranya supaya orang ini mengagungkan Allah dulu? Kalau sudah hanya mengagungkan Allah, yang lain ngikut, dah kebaikan-kebaikan yang lain akan ngikut. Tapi kalau orang ini menganggap Allah biasa, ya akhirnya yang lain pun akan menjauh. Jadi misi utama penceramah itu di dalam kitab dakwah disebutkan gharsu azamatiddin, menanamkan keagungan agama. Caranya macam-macam disebutkan di situ. Dengan cara kalau kita menyebutkan, ini kalau pelajaran dakwah seperti ini, kalau kita menyebutkan nama Allah, itu suara kita diberatkan, kemudian dibarengi dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah, kalau berceramah gitu kan, tidak ada mereka yang menyebutkan Allah begitu aja, tidak ada. Supaya orang tuh sadar, oh ini yang perlu diagungkan nih, ini Allah, diberatkan suaranya. Di antara caranya lagi apa? Apabila menyebutkan para nabi dan para rasul, sebutkan dengan keagungan mereka. Sayyidina Adam, Nabiyuna Adam. Jangan Adam kayak itu aja, orang menganggap biasa aja akhirnya. Orang tidak mengagungkan Nabi Adam akhirnya begitu. Begitu juga dengan menyebutkan malaikat Jibril, para ulama salihin, menyebutkan para sahabat ada radhiyallahu anhum. Itu salah satu cara untuk menanamkan bahwasanya mereka ini bukan orang biasa. Tapi kalau seandainya kita menyampaikan Adam datang, setelah Adam Idris, setelah Idris Nuh, ya biasa aja orang akhirnya. Apalagi ada kalimat si-nya, si Jibril misalnya. Waduh, ini orang akhirnya menganggap malaikat Jibril ya biasa aja. Akhirnya orang yang mendengar tadi menjadi pelajaran, ketika menyampaikan ke orang ya begayaan juga si Jibril, si Mikail. Nauzubillah min dzalik. Itu akhirnya si dai tadi gagal di dalam menanamkan keagungan agama di dalam diri orang yang mendengarkan ceramahnya, mendengarkan pengajiannya. Jadi kalau kita mengagungkan Al-Quran sebagaimana Bishr Al-Hafi, kita dapat hidayah. Kemarin ada cerita sahabat yang meruqyah pakai surah Al-Fatihah, langsung sembuh. Kenapa bisa? Karena mereka membacanya sambil pengagungan, sambil ta'zim. Kenapa kita kadang mau ampih ketika membacanya, penyakit tuhuk udah dibacakan Fatihah kada sekali lagi 7 kali, mungkin 100 kali lawan sambur-samburnya kada ampih juga masih penyakitnya kan gitu. Karena ta'zim kita kurang ketika membaca. Mereka ta'zimnya kuat. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan kan? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Kalau ada 1 atau 2. Tidak ada, faham semua, Masya Allah. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ini hari mungkin, ini tanggal 29 Rajab lah, boleh jadi hari ini terakhir atau besok yang terakhir. Karena bulan Arab itu kalau ada 29, 30, hari ini 29. Besok boleh jadi tanggal 1 Sya'ban, boleh jadi tanggal 30 Rajab. Yang jelas ini penghujung daripada bulan Rajab, mudah-mudahan Allah tutup dengan husnul khatimah. Semua amalan kita, istighfar kita, taubat kita yang kita haturkan kepada Allah selama bulan Rajab ini, Allah terima semuanya. Allah jadikan taubatan nasuha. Allah jadikan segala kesalahan kita diganti menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang kecil dan dosa besar kita. Semoga Allah bukakan pintu Sya'ban dengan pintu yang rahmat seluas-luasnya, pintu keberkahan yang selebar-lebarnya. Allah berikan kita berkah di bulan Rajab dan Allah tambah lagi di bulan Sya'ban insyaallah. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan fi khairin walafin afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang muwaffaqin, yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memperbanyak ibadah kita di bulan Sya'ban dan bisa mempergiat ibadah kita lagi di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah, sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah al-futuhal arifin baghina fid din wa 'allimna ta'wil ولنا سواء السبيل وجعلنا من علم العمل ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم زدنا علما. اللهم لا تدعنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجنا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيت يسرت إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf, kalau kepanjangan minta halal minta ridha. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.